Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agus Firmanto, jabatan Pengelola Pertanahan. Untuk unit kerja saya sendiri berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Poliwali Mandar. Peserta Latsar CPNS Golongan 2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Angkatan 5 dari kelompok 2. Aparatur sipil negara atau ASN di era industri 4.0 dituntut dapat mewujudkan program kerja yang jelas dan profesional. Untuk itu, setiap individu ASN wajib dan mampu menginternalisasi dan implementasi 5 nilai dasar yang disingkat menjadi ANEKA. ANEKA sendiri mempunyai singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nilai-nilai ANEKA adalah bekal dan fondasi awal bagi CPNS untuk berperan aktif dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap tugas, fungsi, dan peran ASN pada masyarakat. Kali ini, saya akan memberikan contoh penerapan nilai-nilai ANEKA di kehidupan sehari-hari sebagai ASN. Yuk simak video berikut ini. Penerapan nilai akuntabilitas. ASN yang akuntabel harus memiliki nilai-nilai akuntabilitas. Kejujuran merupakan salah satu dari indikator nilai akuntabilitas. ASN harus melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas kerja dan tata kelola pemerintahan. Kali ini saya akan memberikan contoh penerapan nilai akuntabilitas kejujuran di kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi ini, kita harus berperilaku jujur bahwa penjual lalai dalam pengembalian uang berlebih pada saat transaksi pembayaran. Sehingga kita harus mengkonfirmasi kelebihan uang tersebut dan membayar sesuai tagihan yang sebenarnya. Pada hakikatnya, kejujuran adalah salah satu cermin seorang ASN yang memiliki dan menerapkan nilai akuntabilitas. Untuk selanjutnya, penerapan nilai nasionalisme. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain. Karena kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dimanapun dan bila manapun, manusia senantiasa memerlukan kerjasama dengan orang lain. Maka dari itu, dibutuhkan semangat kepedulian dan sikap tolong-menolong. Salah satu nilai indikator dasar nasionalisme adalah tolong-menolong. Tolong-menolong merupakan pengalaman nilai Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya, penerapan nilai etika publik. Salah satu nilai yang harus ditanamkan dalam penerapan etika publik sebagai seorang ASN adalah datang disiplin tepat waktu. Dengan disiplin tepat waktu, kita sebagai orang ASN dapat fokus dalam memberikan pelayanan dan lebih bertanggung jawab dalam melakukan hal-hal apapun. Disiplin waktu tidak hanya memberikan dampak positif di sisi kinerja saja, melainkan juga memberikan dampak positif bagi kesehatan diri kita. Dengan disiplin waktu, kita dapat melakukan hal lain untuk menjaga kesehatan diri kita, seperti
ataupun menjalankan hobi yang akan membuat kita selalu bahagia dan bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Untuk selanjutnya, penerapan nilai komitmen mutu. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk kreatif, inovatif, dan responsif. Responsif merupakan salah satu dari cerminan penerapan nilai komitmen mutu seorang ASN yang harus siap memberikan pelayanan yang cepat dan memuaskan. Kita harus mampu mengubah image birokrasi yang sebelumnya dipersepsikan lambat dan bertele-tele. Selanjutnya, penerapan nilai anti korupsi. Sebagai wujud komitmen dalam membangun budaya anti korupsi dan pencegahan korupsi ASN, diharapkan membangun kesadaran kepribadian yang mampu menjalankan nilai-nilai integritas. Upaya pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan membuat peraturan perundang-undangan saja. Namun, yang juga lebih penting adalah membangun mental-mental orang yang dapat memberantas korupsi itu sendiri. Tanpa membangun sumber daya manusia yang baik dan berintegritas, mustahil rasanya pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan maksimal. Pasalnya, pungli berpotensi terjadi pada kegiatan yang melibatkan pegawai pemerintahan dalam proses pelayanan. Pemahaman yang memadai mengenai pemberian tidak resmi tersebut dinilai dapat mengantisipasi kebiasaan menerima yang biasa terjadi antara pelayan publik dan masyarakat. Proses pelayanan publik tidak meminta atau menerima pemberian dalam bentuk apapun. Jangan sampai aparatur membiarkan budaya memberi dan menerima disalahartikan, sehingga aparatur dan masyarakat betul-betul harus mengerti dan memahami aturan dengan jelas, serta perlunya penanaman kejujuran dan integritas yang tinggi sebagai salah satu komitmen seorang ASN. Demikianlah contoh penerapan nilai-nilai dasar seorang ASN, yaitu Aneka. Saya berharap nilai-nilai tersebut diterapkan dengan sangat sungguh-sungguh karena untuk melakukan suatu perubahan, hendaknya perubahan tersebut dimulai dari perubahan diri kita masing-masing. Sekian dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.